Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Gita Amalia Adila Putri dari jurusan akuntansi program studi D3 Keuangan dan Perbankan dari kelas BK6A dengan NIM 19043210034. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Biro Nugroho, SEMSI, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan laporan tugas akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP berbasis aktual dalam penyusunan laporan keuangan Kota Depok. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan tugas akhir saya. Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahannya menganut asas desentralisasi, di mana daerah otonom diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Laporan keuangan daerah merupakan salah satu bagian dalam mengelola keuangan yang memiliki pengertian yaitu proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti ketentuan ataupun standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam memahami isi laporan tersebut. Pada organisasi sektor publik, standar akuntansi yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Pada tahun 2010, pemerintahan menerbitkan Peraturan Pemerintahan atau disingkat dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur bahwa setiap entitas pemerintahan wajib menggunakan akuntansi berbasis aktual. Penggunaan akuntansi berbasis aktual tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu Kota Depok merupakan daerah otonom di bawah Provinsi Jawa Barat. Sebagai pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran, maka pemerintah Kota Depok harus menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dalam standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010. Maka dari itu, saya sebagai penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun 2020. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendeskripsikan kesesuaian penyajian laporan keuangan berbasis aktual pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2020 dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan Kota Depok. Kota Depok pada awalnya merupakan sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan atau Pembantu Bupati di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976, Kecamatan Depok mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan pembangunan perumahan oleh Perumnas saat dibangunnya kampus Universitas Indonesia. Perkembangan yang cukup pesat itu membuat Menteri Dalam Negeri pada saat itu mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan status Kecamatan Depok menjadi kota administratif. Pada tahun 1999, kota administratif Depok mengalami perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan perluasan wilayah menjadi 3 wilayah kecamatan dengan 23 kelurahan. Dengan melihatnya pesat perkembangan tersebut, masyarakat mendesak agar kota administratif Depok dinaikkan statusnya menjadi kota madya. Kemudian pada 20 April 1999, kota administratif Depok resmi dinaikkan statusnya menjadi kota madya daerah tingkat 2 Depok. Pada Juni 1999, sebutan Kota Madya daerah tingkat 2 Depok berubah menjadi Kota Depok. Sampai tahun 2022, Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan dengan 63 kelurahan. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari Kota Depok. Visi Kota Depok yaitu Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Selanjutnya misinya yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebinekaan dan ketahanan keluarga. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Yang terakhir, yaitu mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman.
Selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai dasar hukum dalam penyajian laporan keuangan Kota Depok. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pemerintah Kota Depok mengacu pada pedoman standar akuntansi pemerintahan, yaitu dalam PP nomor 71 tahun 2010. Selain itu, pemerintah Kota Depok juga menerbitkan peraturan mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Di antaranya yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kota Depok yang telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 83 Tahun 2020. Yang ketiga yaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah Kota Depok. Sebagai entitas pelaporan, Kota Depok wajib menyampaikan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi penting yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Berikut ini merupakan penyajian laporan keuangan Kota Depok yang kemudian akan dilihat kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi pemerintahan atau disingkat SAP. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran Kota Depok tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu menganalisis kesesuaian penyajian LRA dengan SAP, yaitu PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Dalam SAP ditentukan bahwa dalam hal anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Pemerintah Kota Depok menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tahun 2020, yang berarti telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP. Selanjutnya, pada struktur laporan realisasi anggaran, dalam SAP ditentukan bahwa laporan realisasi anggaran memuat informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa struktur laporan LRA pemerintahan Kota Depok tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP, yaitu menyajikan informasi terkait pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu isi dari LRA. Dalam SAP, LRA menyajikan 7 pos yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, penerimaan, pembiayaan, pengeluaran pembiayaan neto, dan silpa. Dapat kita lihat dari tabel LRA Kota Depok tahun 2020 bahwa pemerintah Kota Depok menyajikan pendapatan, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan neto, dan silpa. Kota Depok telah menyajikan sesuai dengan ketentuan dalam SAP. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan dalam LRA. Dalam SAP ditentukan bahwa klasifikasi pendapatan ditentukan menurut jenis pendapatan. Dapat kita lihat bahwa dalam LRA Kota Depok, dia mengklasifikasikan pendapatannya menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya yaitu untuk klasifikasi belanja. Dalam SAP ditentukan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Kita lihat bahwa dalam LRA Kota Depok, belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dari tabel tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Depok telah menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu analisis kesesuaian penyajian dari laporan perubahan saldo anggaran lebih Kota Depok tahun 2020 dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada sebelah kiri merupakan tabel penyajian laporan perubahan saldo anggaran lebih atau disingkat dengan LPSAL.
Dalam SAP dijelaskan bahwa LPSAL menyajikan pos-pos sebagai berikut. Saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Dapat dilihat bahwa LPSAL Kota Depok tahun 2020 telah menyajikan pos-pos yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAP. Maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Depok telah menyusun dan menyajikan LPSAL sesuai dengan SAP. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan operasional atau disingkat dengan LO. Tabel ini menyajikan laporan operasional Kota Depok tahun 2020. Selanjutnya yaitu menganalisis kesesuaian penyajian LO dengan SAP, yaitu PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Dalam SAP ditentukan bahwa basis akuntansi untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Pemerintah Kota Depok menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan operasional dan beban pada laporan operasional tahun 2020, yang berarti telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP. Selanjutnya yaitu dalam SAP ditentukan bahwa unsur dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Dapat kita lihat bahwa unsur laporan operasional pemerintah Kota Depok tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP, yaitu terdiri dari pendapatan LO, beban, dan pos luar biasa. Selanjutnya yaitu struktur pada laporan operasional. Dalam SAP ditentukan bahwa laporan operasional terdiri dari pos-pos berikut: pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, surplus atau defisit LO. Struktur pada laporan operasional Kota Depok terdiri dari pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Pada struktur laporan operasional Kota Depok tahun 2020 tidak sesuai dengan SAP, dikarenakan tidak menyajikan pendapatan ataupun beban yang termasuk ke dalam kegiatan non-operasional. Akan tetapi, rincian dari kegiatan non-operasional tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam CA-LK. Selain itu, dalam LO Kota Depok tidak menyajikan informasi mengenai surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan. Dalam SAP ditentukan bahwa pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Klasifikasi pendapatan dalam LO Kota Depok telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP, yaitu diklasifikasikan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya yaitu klasifikasi beban. Dalam SAP ditentukan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban pada laporan operasional Kota Depok terdiri dari 10 jenis, yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan, beban transfer, dan beban lain-lain. Dari analisis tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian laporan operasional Kota Depok tahun 2020. Namun, secara umum, pemerintah Kota Depok telah menyusun dan menyajikan laporan operasional tahun 2020 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu analisis kesesuaian penyajian dari laporan perubahan ekuitas Kota Depok pada tahun 2020 dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada sebelah kiri merupakan tabel penyajian LPE Kota Depok tahun 2020. Dalam SAP dijelaskan bahwa LPE menyajikan pos-pos sebagai berikut: ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi-koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Dapat dilihat bahwa LPE Kota Depok tahun 2020 telah menyajikan pos-pos yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAP.
maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Depok telah menyusun dan menyajikan LPE sesuai dengan SAP. Selanjutnya yaitu analisis kesesuaian penyajian dari Neraca Kota Depok tahun 2020 dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada sebelah kiri merupakan tabel penyajian Neraca Kota Depok tahun 2020. Selanjutnya yaitu menganalisis kesesuaian dari penyajian neraca dengan SAP. Yang pertama bahwa dalam SAP ditentukan bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas adalah basis aktual. Dalam penyusunan neraca, basis yang digunakan oleh pemerintah Kota Depok untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas adalah basis aktual, yang berarti telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP. Selanjutnya, dalam SAP ditentukan bahwa unsur dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari tabel neraca dapat dilihat bahwa unsur pada neraca Kota Depok tahun 2020 terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, untuk klasifikasi aset dan kewajiban, dalam SAP ditentukan bahwa aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar, sedangkan untuk kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dilihat dari tabel neraca Kota Depok tahun 2020, maka klasifikasi aset dan kewajiban pada neraca Kota Depok telah sesuai dengan SAP. Selanjutnya yaitu isi neraca. Dalam SAP ditentukan bahwa neraca terdiri dari pos-pos sebagai berikut, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Pada neraca Kota Depok tahun 2020 telah menyajikan pos-pos yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Depok telah menyusun dan menyajikan neraca tahun 2020 sesuai dengan SAP. Berikutnya yaitu penyajian dari laporan arus kas Kota Depok tahun 2020. Selanjutnya yaitu menganalisis kesesuaian penyajian LHK dengan SAP. Dalam SAP ditentukan bahwa LHK menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Dapat dilihat bahwa penyajian LHK Kota Depok tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP, yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, serta dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selanjutnya, dalam SAP ditentukan bahwa dalam penyajian LHK dari aktivitas operasi dapat menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Pemerintah Kota Depok menggunakan metode langsung dalam penyusunan LHK. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dijelaskan bahwa Pemkot Depok telah menyusun dan menyajikan LHK tahun 2020 sesuai dengan SAP. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALK. Adapun penyajian CALK secara rinci terdapat dalam laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun 2020. Berikut ini merupakan informasi secara ringkas yang terdapat dalam CALK pemerintah Kota Depok tahun 2020. Yang pertama yaitu informasi umum tentang entitas pelaporan. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal atau keuangan. Selanjutnya yaitu ikhtisar pencapaian target keuangan. Selanjutnya informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Dan terakhirnya yaitu rincian dan penjelasan masing-masing pos. Selanjutnya yaitu menganalisis kesesuaian penyajian CALK Kota Depok tahun 2020 dengan SAP. Ketentuan dalam SAP yaitu CALK menyajikan penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, CALK mencakup hal-hal berikut. Informasi umum tentang entitas laporan, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut hambatan dan kendala, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, rincian dan penjelasan masing-masing pos, informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Depok telah menyusun dan menyajikan CALK tahun 2020 sesuai dengan SAP. Pembahasan yang terakhir yaitu hasil penerapan akuntansi berbasis aktual pada laporan keuangan pemerintah Kota Depok. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2020 terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CALK. Penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan CALK telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, dalam laporan finansial terdapat beberapa ketidaksesuaian, yaitu dalam penyusunan dan penyajian LO, tidak menyajikan jenis pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam kegiatan non-operasional, serta tidak menyajikan informasi dari surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Secara garis besar, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2020 telah mengikuti kebijakan akuntansi dalam standar akuntansi pemerintah, yaitu PP nomor 71 tahun 2010. Dan tahun 2020 merupakan tahun ke-6 diberlakukannya standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada Kota Depok. Selanjutnya, pada bagian penutup, untuk kesimpulan, pemerintah Kota Depok sebagai entitas laporan telah memenuhi kewajibannya untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai periode yang bersangkutan dengan menggunakan basis aktual. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun 2020 telah mengikuti standar akuntansi pemerintahan, yaitu PP nomor 71 tahun 2010. Saran yang diajukan oleh penulis yaitu pemerintah Kota Depok sebaiknya dalam penyajian laporan operasional mencantumkan pendapatan atau beban yang termasuk ke dalam pos kegiatan non-operasional, dan juga mencantumkan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, pemerintah Kota Depok lebih mengintensifkan dalam memberikan pelatihan terkait standar akuntansi pemerintahan, serta memperhatikan kebijakan maupun peraturan-peraturan terbaru dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.